Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita diberi kemauan serta kemampuan untuk duduk di dalam majelis ilmu beberapa menit ke depan. Semoga setiap nasihat dan setiap ilmu yang kita terima menjadi sebab perubahan-perubahan dalam diri kita yang semakin hari semakin baik. Karena ilmu adalah cahaya di dalam hati. Al-ilmu nurun fil qalbi. Ilmu adalah cahaya di dalam hati seseorang. Maka jika hati seseorang itu bersinar dan bercahaya, diharapkan terjadi perubahan yang baik, yaitu pada perbuatan, pada perilaku dan sikapnya sehari-hari. Termasuk Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika kita semakin hari mempelajari bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka idealnya semakin bertambah usia, semakin bertambah ilmu, juga kita semakin mirip dengan cara beragamanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan berupa konsep, berupa teori-teori tentang arahan dan bimbingan ke jalan kebenaran. Sekaligus Allah Subhanahu wa ta'ala memilih di antara hamba-hambanya seseorang yang menjadi proyek percontohan bagaimana cara menerapkan, mengaplikasikan dan mempraktekkan Al-Quran. Maka Allah memilih di antara manusia adalah manusia yang paling baik hatinya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, innallaha yanzuru ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Allah melihat, memilih di antara hati hamba-hambanya mana yang terbaik. Maka Allah mendapati hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik di antara hamba-hamba Allah. Maka Allah pilih beliau menjadi utusan yang terakhir, menjadi nabi yang terakhir. Kemudian Allah melihat, summa yanzurullahu ila qulubil ibad fawajada quluba ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Setelah itu Allah mencari lagi hati mana yang terbaik di antara hamba-hambanya. Maka Allah mendapati hati para sahabat Nabi adalah hati yang terbaik di antara manusia. Maka Allah pilih mereka sebagai teman-teman sekaligus murid-murid dari manusia pilihan, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hati yang baik dan mencontoh perilaku, tindak tanduk dan cara berinteraksi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sangat ironis jika kita mengaku cinta kepada beliau, mengaku mengikuti jejak beliau, tapi dalam bertindak, dalam berbuat, dalam akhlak, dalam kelakuan kita jauh dari akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan kita belajar kembali dan mengkaji salah satu kitab tentang sirah nabawiyah, khususnya yang berkaitan dengan cara berinteraksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Kaifa Amalahum, semoga kita mendapatkan dorongan dan motivasi dan bersemangat untuk benar-benar mencontoh, meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep Islam, ketika kita ingin berbuat baik, maka tentu target atau objek yang mendapat kebaikan kita itu banyak. Kita ingin berbuat baik. Lalu siapa target yang mendapatkan kebaikan kita? Maka Islam mengajarkan di sana ada skala prioritas. Di sana ada ranking. Siapa yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita? Maka Islam mengajarkan kepada kita bahwa yang semakin dekat posisinya dengan kita, maka semakin berhak dia mendapatkan kebaikan kita. Baik itu posisi dekatnya karena hubungan darah seperti kekerabatan, bahkan termasuk yang terdekat dalam posisi atau lokasi tempat tinggal. Ketika kita ingin bersodakoh, ini adalah sebuah kebaikan. Sedangkan sodakoh kita terbatas dan yang menerima begitu banyak, maka siapa yang harus kita prioritaskan? Jika ada di antara orang-orang itu memang membutuhkan dan berhak atau layak mendapatkan sodakoh kita, maka pilihlah yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan kita sebelum yang lainnya. Begitu pula ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara orang-orang yang paling berhak menerima sedekah saya di antara lingkungan sekitar, siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, orang yang paling dekat pintunya dengan pintu kamu. Kalau kita memilih di antara tetangga-tetangga kita, yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah yang paling dekat dengan rumahnya dengan kita. Ini artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, kita menebarkan kebaikan kepada siapapun, tapi di sana ada skala prioritas. Siapa yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita? Maka yang paling berhak adalah yang paling dekat hubungannya dengan kita. Maka perbuatan baik, akhlak yang mulia kita berikan terutama kepada kerabat kita, termasuk juga orang yang memiliki kedekatan dengan kita, yaitu yang pertama adalah pasangan kita. Maka dalam kitab Kaifa Amalahum, seni berinteraksi Rasulullah SAW, yang pertama dibahas oleh penulis adalah seni interaksi kepada orang-orang terdekat dari kalangan keluarga, dan itu yang menempati urutan pertama mendapat kebaikan dari Rasulullah SAW adalah istri-istri Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasangan kita, terutama khususnya para bapak, maka istrinya adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Istri-istri kita adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Para istri ini rela berpisah dengan keluarganya yang tadinya dia dimanja oleh bapaknya, kemudian ikut dengan suaminya yaitu kita. Dia telah berkorban meninggalkan keluarganya. Maka upayakan Bapak Ibu jamaah sekalian, jika istri kita dulunya banyak mendapatkan kebaikan dari ayahnya, jangan sampai kita kurangi kebaikan itu. Artinya setidaknya setara, bahkan harus lebih kebaikan itu daripada ayahnya. Karena banyak juga, ini kejadian nyata memang,
Banyak para istri yang mengeluh, dulu waktu saya masih dirawat, ya, dilindungi, ya, dinafkahi oleh ayahnya, begitu dimanjakan, tapi setelah bersuami dikasari sama suaminya. Kalau masalah ekonomi, ya mungkin setiap orang berbeda-beda. Bisa jadi seorang wanita dari keturunan atau dari keluarga kaya, ayahnya orang kaya, segala fasilitas dia dapatkan, maka belum tentu suaminya sama kayanya dengan ayahnya atau di atas ayahnya. Bisa jadi di bawahnya, bahkan bisa jadi jauh di bawah ayahnya. Maka kalau masalah ini, selama wanita ini mau bersedia, maka di sana ada ujian dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai suami, jangan sampai ketika dulu istri-istri kita dimanjakan oleh ayahnya, lalu kita kasari setelah jadi istri kita. Bukankah para bapak, kalau kita berumur panjang dan istrinya juga berumur panjang, yang paling dekat dengan kita di masa tua adalah pasangan kita. Bukan kita merendahkan, mengabaikan jasa anak-anak kita, tapi seringkali anak-anak kita sudah sibuk dengan keluarganya masing-masing, bahkan ada yang jauh. Kalau kita sakit, yang pertama kali ngopeni, yang pertama kali merawat adalah istri. Ketika sakit parah, yang menemani di rumah sakit seringkalinya adalah istri. Bahkan seringkali anak-anak itu hadir setelah kita meninggal. Jenazahnya sudah disolatkan, mau dimakamkan, nunggu anaknya datang. Sedangkan istri kita jika panjang umur bersama kita, merekalah yang mendampingi, menemani, merawat kita. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, terutama para bapak, mari kita simak bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya, seni berinteraksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para istri beliau. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 11 istri, namun saat beliau wafat yang tersisa ada 9 istri. Nah, ini pengkhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan umatnya diberi batas maksimal, jika mampu dan bisa berlaku adil maksimal 4. Jika takut tidak bisa berlaku adil, maka 1 saja. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah SAW memiliki 11 istri. Pertanyaannya, banyaknya istri beliau ini adalah anugerah atau ujian bagi beliau? Bapak-bapak punya istri ini di satu sisi anugerah, tapi di sisi lain ujian. Maka jika ada pertanyaan, bukankah ada hadis yang menjelaskan bahwa ujian terberat adalah para nabi? Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man asyaddun nasi bala? Man asyaddun nasi balaan?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Maka Rasulullah menjawab, "Al-anbiya tsummal amsal fal amsal." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian setelah itu orang yang ada di levelnya di bawahnya para nabi, di bawahnya dan di bawahnya. Entah kita ada di level ke yang mana, tapi ujian manusia yang paling berat adalah ujian para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain ujian dakwah, bagaimana beliau disakiti, bagaimana beliau dilempari dengan batu sampai berdarah, bagaimana orang-orang musyrikin Mekah menaruh kotoran unta dan jeruan unta di punggung Rasulullah saat beliau sholat, bagaimana hinaan kepada Rasulullah, bagaimana fitnah, mereka memviralkan, memberitakan bahwa Rasulullah itu orang gila. Bayangkan kalau kita diberitakan heboh bahwa kita disebut orang gila, gimana rasanya Bapak Ibu? Disebut orang gila, disebut tukang sihir, disebut penyair, disebut pendusta, ya, disakiti badannya, dihina, direndahkan dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi ujian beliau begitu berat. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 putra putri beliau,
seluruhnya meninggal sebelum beliau meninggal kecuali satu, yaitu Fatimah. Bahkan yang putra-putra, yang laki-laki ada 3, yaitu Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Semuanya meninggal di usia tidak sampai 3 tahun. Qasim meninggal usia 3 tahun, Abdullah meninggal usia 2 tahun, Ibrahim meninggal 17 bulan. Ini ujian yang tidak ringan. Punya 3 anak laki-laki, meninggal semuanya di waktu kecil. Begitu pula disusul oleh putri-putri Rasulullah, di mana Rasulullah masih hidup. Di mana ada Zainab meninggal, Rasulullah belum meninggal. Kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum. Nah, barulah setelah Rasulullah wafat yang tersisa Fatimah, itu pun 6 bulan kemudian menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ujian beliau. Kan di antara kita mungkin ada yang diuji dengan kepergian anak-anak kita, maka kita sadar bahwa orang yang paling dicintai dan disayangi oleh Allah, ujiannya lebih berat lagi daripada kita. Kemudian ujian berikutnya Rasulullah adalah beliau jika demam, panasnya itu 2 kali lipat panas demamnya umatnya. Beliau tanggung penderitaan itu. Ketika beliau demam sampai beliau memasukkan tangan beliau ke air dan mengusap wajah beliau sangat panas. Dan Rasulullah mengatakan, ini aku tanggung demamnya umatku, itu aku tanggung sehingga demam, kalau saya demam itu 2 kali lipat panasnya dibandingkan demamnya kita. Nah, salah satu ujian yang dibahas oleh para ulama, ujian beliau yang juga sangat berat adalah beliau diuji dengan 11 orang istri. Jangan karena kita langsung menyimpulkan enak rek bojo akeh. Nah, gampang bapak-bapak ibu-ibu. Jangankan 4 nggih, 1 saja kadang angel. Ujiannya berat, ngadepinya tidak mudah. Menguras energi, menguras pikiran belum tentu 1 ini aman. 1 belum beres pingin nambah, tambah ruwet Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya, saya bukan gembosi, tapi ini betul dibahas oleh para ulama bahwa banyak orang memandang wah kalau istri banyak itu enak ya. Kita membayangkannya 1 istri saja ini ujian bagi kita. Bagaimana hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pertanggungjawabannya besar. Bagaimana kalau lebih dari 1? Ya kalau masing-masing ya tidak saling berhubungan ya. Jika lebih dari 1 pasti di sana banyak liku-likunya. Harus mampu menguasai ilmu namanya manajemen konflik. Ya. Tidak mudah Bapak Ibu jamaah sekalian. Panjenengan yang punya istri 1, mungkin punya anak 3, mau rekreasi contohnya ya. Kalau istrinya 1 Pak, ya tinggal berangkat Pak. Tinggal ngomong sama istri, "Dek, ayo rekreasi akhir tahun kayak arek-arek, kari berangkat." Kalau istrinya 2 bagaimana? Dibawa dua-duanya kok nang gegeran nang tempat lokasi wisata. Diajak salah satu situ ya opo. Gak diajak karo-karone ya gak enak, duwe bojo loro gak harus digowo. Nah, kan bingung Pak, ini masalah sederhana. Nah, lebih dari itu banyak masalah. Bagaimana Rasulullah menghadapi 11 istrinya dengan berbagai macam karakter, ini berat. Dan beliau berhasil, beliau sukses menjadi suami terbaik di antara manusia, padahal yang beliau naungi, yang beliau lindungi, yang beliau nafkahi, yang beliau di mana beliau diberi amanah oleh Allah begitu banyak, dan beliau mampu melakukannya menjadi suami terbaik. Maka jika Rasulullah bisa menjadi suami terbaik untuk 11 istri beliau, setidaknya kita menjadi suami terbaik untuk 1 istri. Harus bisa Bapak Ibu jamaah, terutama para bapak. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan rumah tangga dalam keadaan bahagia dan indah, walaupun dalam kehidupan yang sederhana. Kata-kata yang meluncur dari lisan Rasulullah menggambarkan betapa bahagianya rumah tangga beliau, sampai beliau mengatakan, "Baiti jannati," rumahku adalah surgaku. Rumah beliau rata-rata kurang lebih kalau diteliti dari sejarah, rata-rata ukuran rumah beliau itu 3 kali 5 meter. Ya. 3 kali 5, ini tipe 35 atau bukan? 3 kali 5. Ya. Tapi beliau mengatakan baiti jannati.
Pernah beberapa purnama, artinya beberapa purnama ini beberapa bulan, dapur Rasulullah SAW itu tidak mengepulkan asap. Makan seadanya, tidak sampai bisa masak. Saking sederhananya. Tapi Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dan berapa banyak sekarang rumah tangga yang mungkin rumahnya mewah, punya mobil, tabungan ada, tapi mereka mengatakan baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing anggota keluarga memang punya tanggung jawab, tapi tanggung jawab terbesar mengarah kemana keluarga ini, mau bagaimana bentuk rumah tangga ini, yang paling bertanggung jawab adalah para suami. Baik tidaknya istri juga paling banyak tanggung jawab suami. Kecuali kalau suami sudah mendidiknya, sudah mengarahkan ke jalan yang benar, tapi tetap ada sebagiannya istri yang tetap membangkang dan tidak mau mendapat nasihat, ada. Tapi kalau bicara tanggung jawab, kebaikan sebuah rumah tangga ada di pundak para suami. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, dan Rasulullah benar-benar menerapkan perintah Allah. Setiap ada ayat yang turun kepada beliau sendiri yang paling dulu mengamalkan. Apapun ayatnya yang turun kepada beliau langsung praktekkan. Sebelum para sahabat, apalagi kita mengamalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang baik. Mereka di sini adalah pasangan kita. Bergaulah dengan mereka, dengan para istri dengan cara yang terbaik. Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika Rasulullah menyatakan khairukum li ahlikum, orang yang terbaik di antara kalian wahai para laki-laki adalah yang terbaik kepada istrinya, kepada keluarganya. Wa ana khairukum, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian. Orang yang terbaik adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Memang ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang yang terbaik. Di antaranya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka salah satu kategori laki-laki terbaik adalah yang terbaik kepada istri dan anak-anaknya. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali bukti-bukti sejarah bagaimana akhlak dan kebaikan beliau kepada istri-istri beliau. Di antaranya yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, beliau banyak menghabiskan waktu untuk istri-istri beliau. Nah, ini yang luar biasa menurut saya. Beliau seorang pemimpin, memimpin kaum muslimin. Ini bukan perkara kecil. Beliau punya 11 istri. Berbagai macam masalah ditumpah ruahkan kepada beliau. Bagaimana beliau mengurusi umat sampai detail. Ketika ada orang yang minta uang kepada Rasulullah, gak punya uang, datangnya kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya gak punya uang. Dilihat oleh Rasulullah badannya hebat, masih kuat. Ditanya, di rumah kamu punya apa? Saya punya kulit tempat minum, tempat air, bawa ke sini. Lalu Rasulullah minta izin, saya jual ya ini. Ditawarkan kepada para sahabat, ada nggak yang mau beli tempat minum dari kulit punya saudara kita ini? Berapa Rasulullah? Saya jual 2 dirham. 2 dirham. Maka dibelilah oleh seorang sahabat, diserahkan uang ini kepada orang tadi, yang 1 dirham untuk makan, yang 1 dirham kamu belikan pecok, kapak. Bawa ke sini nanti. Dibelikan kapak, dibawa kepada Rasulullah. Rasulullah sendiri yang memasangkan kayunya. Telatennya luar biasa. Permasalahan umat sampai sekecil itu beliau menangani. Dipasangkan oleh beliau, lalu beliau katakan, "Nih kamu kan masih kuat, jangan minta-minta lagi. Kamu cari kayu bakar di hutan." Ini contoh bagaimana Rasulullah sibuknya setiap harinya. Tapi uniknya, beliau
menyempatkan diri berinteraksi dengan istri-istri beliau dan banyak waktu untuk mereka. Kadang-kadang kita ini merasa sudah super sibuk, istri gak direken dengan alasan wis repot, wis urusan akeh. Repot mana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Tinggal masalahnya adalah mementingkan atau tidak. Bapak Ibu jamaah sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa setiap kali selesai sholat subuh, yang dilakukan Rasulullah, setiap beliau selesai sholat subuh, beliau duduk di tempat sholatnya, ya. Kemudian sebagian orang mengelilingi beliau. Ada kalanya beliau menyampaikan ilmu, seringkalinya setelah sholat subuh. Duduk, kadang ditanyai oleh para sahabat atau menyampaikan nasihat kepada para sahabat sampai terbit matahari. Nah, jika matahari telah terbit, ya, kemudian Rasulullah mendatangi istri-istri beliau semuanya satu persatu, dan itu tiap hari. Didatangi istri pertama, ya 15 menit, berangkat lagi ke istri kedua, berangkat lagi ke istri ketiga sampai selesai, barulah nanti berakhir di rumah istri yang mendapat gilirannya siapa. Nah, penjenengan kan cuma satu istri, ya, luangkan waktunya untuk pagi hari menyapa istrinya. Nah, Rasulullah mengumpulkan istri-istrinya dekat, memang di sekitaran Madinah, tidak jauh. Beda kalau istrinya yang cuman satu di Mojokerto, satu di Surabaya, satu lagi di Nganjuk, satu lagi di Malang. Nah, ini susah ya ngaturnya. Nah, jadi ini jadi pelajaran Bapak Ibu jamaah sekalian. Ibnu Abbas menjadi saksi bahwa setiap pagi selesai sholat beliau berada di masjid, kemudian mengawali harinya dengan berkunjung ke seluruh istrinya. Bayangkan ya, kalau Khadijah sudah meninggal, kemudian ada satu lagi, saya lupa namanya, Juwairiyah atau Saudah yang sudah meninggal, tinggal 9. Waktu Rasulullah wafat tinggal 9. Maka beliau mengunjungi istri-istri beliau satu persatu, disapa, ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah ada makanan apa belum? Itu satu persatu, Pak. Dan Ibnu Abbas mengatakan, dan itu dilakukan Rasulullah SAW tiap hari. Ini artinya pelajaran bagi kita, beliau mengalokasikan waktu entah berapa lama untuk berinteraksi dengan istri. Karena berapa banyak pada hari ini suami-suami yang merasa sangat sibuk sehingga jarang bisa berinteraksi dengan istrinya. Ya, seringkali luar kota, silakan keluar kota dalam rangka bertugas mencari rezeki, tapi ada waktu untuk istri, untuk keluarga. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bagaimana contoh Rasulullah SAW? Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah ceritanya Ibunda Aisyah menceritakan tentang kehidupan Ummu Zar'in. Mungkin dalam kesempatan yang lain Bapak bisa cari, browsing ya. Ini kisahnya sangat panjang. Jadi pernah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ini dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi Ibunda Aisyah ini pernah ngobrol sama 10 ibu-ibu. Ada 10 ibu-ibu. Namanya ibu-ibu kalau ngobrol kan anteng ya. Ya sama, walaupun istri Rasulullah ya ada waktu di mana ngobrol dengan para istri yang lain. Nah, maka 10 wanita ini menceritakan tentang suaminya masing-masing. Istri pertama menceritakan suaminya begini-begini, yang kedua, yang ketiga, sampai hanya yang ke-10 yang bernama Ummu Zar'in. Nah, kisahnya Ummu Zar'in ini sangat panjang, mungkin pada kesempatan yang lain bisa dibahas atau monggo dibuka di kitab-kitab hadis kisah Ummu Zar'in. Nah, maka yang jadi poin adalah suatu malam Ibunda Aisyah bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai suamiku, saya akan menceritakan satu cerita. Jadi tadi saya ngobrol dengan 10 ibu. Nah, ibu pertama itu loh ngomong begini tentang suaminya. Ibu kedua begini. Nah, yang ke-10 ini panjang sekali ceritanya. Dan itu diceritakan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah hanya diam mengiyakan, mengangguk-angguk. Ya. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, beliau adalah seorang manusia yang berhasil jadi pendengar yang baik, terutama bagi istri.
Dan itu tidak mudah Bapak Ibu, coba rasakan ya. Nah, istrinya ngomong terus Bapak gimana rasanya Pak? Ya. Biasanya mendengarkan atau lihat HP atau malah dibentak, "Wis aja ngomong ae, wis bosen belenger krungu terus." Nah, seperti apa? Rasulullah mendengarkan, ya. Diamnya tapi diam peduli, karena kadang ada juga suami yang diam tapi nggak ngereken. Istrinya nerocos ngomong, "Wah, iki emang aku maringane ya ngene ngomong ya." Suaminya ya delok HP. Ya apa? Mbok iku mah ngomong apa ya lali. Nah, ada juga yang diam tapi ndak ngereken. Kalau Rasulullah ndak, "Oh, Masya Allah, terus gimana terus?" Nah, jadi Ibunda Aisyah bercerita itu sangat antusias. Bayangkan 10 wanita yang menceritakan suaminya diceritakan ulang oleh Ibunda Aisyah kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak mengucapkan satu kata pun, hanya mengatakan, "Oh terus bagaimana terus?" Itu didengarkan. Ini tidak mudah Bapak Ibu, terutama para bapak. Saya juga sama sebagai suami ya. Ada saat dimana kita ini ya wis mari ngomongnya suwe-suwe 5 menit wis mari ya. Kadang setengah jam saya kurung mari. Itu benar-benar tantangan bagi para suami. Maka Rasulullah SAW telah berhasil menjadi pendengar setia. Karena bapak-bapak memang karakter para wanita itu seringkalinya terkadang, bahkan bukan terkadang, seringkalinya bukan semata-mata mencari solusi, tapi hanya ingin didengar. Artinya kalau didengar itu sudah senang, walaupun tidak ada solusi, didengar saja sudah senang. Dan ketika para suami tidak pandai mendengar omongan dan keluhan istrinya, gampang bosan, malah dikhawatirkan istrinya cerita kepada tukang sayur, kepada tukang tambal ban dan sebagainya, malah lebih repot. Maka harus siap pasang telinga. Kita harus berlatih bapak-bapak. Ya. Ini contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sedikit lagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak ragu dalam mengungkapkan rasa cinta kepada istri beliau. Ya. Jadi ini yang memang tidak mudah juga ya, hal yang sederhana mengatakan cinta kepada istri, apalagi sudah usia 50, 60, alah wis tuwek ngomong cinta, itu kan tidak mudah bapak-bapak. Padahal seorang istri itu nun sewu, walaupun tahu suaminya cinta kepadanya, ini para ibu, walaupun tahu suaminya cinta, tapi kadang ingin memantapkan, kadang-kadang nanya, "Jane sampeku cinta kok enggak ambek aku?" Ya. Padahal udah tahu kalau suami itu sayang, cinta, bertanggung jawab, tapi ucapan suami itu penting. Dan ini seringkali pada rumah tangga yang sudah lama itu sudah hilang. Sedangkan Rasulullah masih biasa mengucapkan kepada istri-istri beliau, "Aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu." Itu sangat berat bagi kita, terutama rumah tangga yang sudah puluhan tahun. Nah, kalimat "alah wis tuwek, wis gak cinta-cintaan" itu harus dibuang bapak-bapak. Gak usum, wis duduk nomane. Nah itu kalau ingin mencontoh Rasulullah sesekali sebutkan. Ya. Cari dulu waktu yang pas, nggak ada anak-anak. Kalau ada anak-anak nanti anak-anaknya tadi guyoni, cie bapak romantis, ini kan nggak enak ya. Ya. Kalau ada waktu sampaikan. Walaupun istri tahu kita mencintainya, tapi ucapan itu sangat ditunggu oleh para istri, dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara akhlak beliau itu selalu mencium istri beliau sebelum meninggalkan rumah. Nopo bapak masih berlaku seperti itu? Angel, aduh. Malah wis umur 50 cek cium-ciuman. Ya, ono ae. Nah, anehnya kalau ada bapak yang tiba-tiba mencium istrinya heran. Sampean iki kelebonan jin opo? Kan aneh juga gitu ya. Nah, ini harus diilmui bapak. Sebagaimana diriwayatkan dari Urwah, ya, meriwayatkan dari bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Ini dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Maka Rasulullah itu, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, biasa mencium beberapa istri beliau lalu pergi untuk meninggalkan sholat berjamaah dan tanpa berwudu lagi. Cuma sholat mau ke masjid cium istrinya, cium keningnya. Panjenengan sama saya mau pergi seminggu ke Jakarta cium baru ya, kadang enggak. Nah ini bayangkan bapak,
mau sholat ke masjid, Rasulullah membiasakan mencium istrinya. Salam, istrinya mungkin mencium tangan, kemudian dikecup. Ini hal yang sederhana tapi berat. Ya. Monggo saya dan bapak-bapak berlomba untuk melaksanakan ini. Nek sudah puluhan tahun nggak melakukan, tiba-tiba melakukan, ini memang perlu sosialisasi dulu kepada istrinya. Bu, tadi ngaji di An-Nur, katanya suami itu sunnahnya kalau mau pergi cium. Mari kan sampai tak sun terus loh ya. Kalau nggak gitu nanti istrinya kaget. Nah, saking jauhnya dari sunnah Nabi, hal-hal yang sederhana ini ya sering ditinggalkan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak satu lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seringkali minum di gelas bekas istri-istri beliau secara sengaja. Artinya meminum bekas minuman istrinya, dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah meriwayatkan bahwa aku biasa minum dari gelas yang sama bahkan ketika aku sedang haid. Gelas yang sama dengan gelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau biasanya ketika aku selesai minum ada sisa, Rasul akan mencari bekas bibirku yang mana nih. Oh, ini bekasnya. Itu yang ditempelkan di mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantesan baiti jannati seperti itu, Pak. Ini baru sebagian kecil akhlak dan kebiasaan Rasulullah kepada istri-istri beliau, yang pada hari ini banyak di antara kita sebagai umatnya yang menganggap remeh hal-hal tersebut, dan bahkan anehnya justru menganggapnya itu hal yang tabu, terutama merasa sudah lama berumah tangga, sudah tua. Mungkin kalau baru manten nyar gitu masih seperti itu, tapi kalau sudah manten lawas sudah hilang semua itu. Nah, maka ini kita hidupkan kembali. Ini bagian dari karakter akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang akan melanggengkan cinta pasangan suami istri, terutama bagaimana karakter seorang suami kepada istri. Bapak Ibu jamaah sekalian, masih ada beberapa contoh-contoh bagaimana interaksi Rasulullah kepada istri beliau. Insyaallah pada kesempatan yang lain, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.